Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Bahasa Arab Al-Fakir. Kembali kepada serial vlog yang membahas tentang ilmu nahu, pembahasan kitab Aj-Jurumiyah. Ya, melanjutkan kepada pembahasan sebelumnya. Sekarang kita pada tema fi'il. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasin wasaufa wata itaknis sakinah. Wal fi'lu yu'rafu biqad. Dan fi'il, yaitu kata kerja dalam bahasa Arab, fi'il yu'rafu biqad, dikenal dengan adanya qad. Ya, dicirikan kalau fi'il itu ciri-cirinya salah satunya adalah adanya qad. Wasin, wasaufa, adanya huruf sin pada awal katanya, wasaufa, adanya saufa pada awal katanya, wa tak nisakinah, ada tak nisakinah pada akhir katanya. Nah, nanti akan dijelaskan ya berikutnya. Jadi fiil itu ya, salah satu tanda-tandanya adalah didahului sama qad. Yang kedua didahului sama sin, yang ketiga saufa, yang terakhir adalah adanya tak nisakinah. Ya. Sekarang pembahas ciri-ciri fiil yang didahului oleh qad. Nah, apabila suatu kata didahului oleh qad, maka kata tersebut adalah fiil. Apabila qad mendahului fiil madi, maka qad ini memberi makna tahqiq, ya, memberi makna tahqiq, yaitu memberi makna kesungguhan, sungguh-sungguh, benar-benar, ya, atau memberi kata takrib, ya, sesuatu yang bakal terjadi, hampir-hampir akan terjadi. Nah, apabila qad mendahului fi'il mudhari', maka qad akan bermakna taskik, yaitu bermakna kadang-kadang, atau dia memberi kata taksir, banyak, jadi perbuatannya itu banyak, atau taklil, atau sedikit. Nah, ya kan? Nah, itulah jadi makna-makna qad, ya kan? Jadi qad itu bisa di fi'il madi dan bisa di fi'il mudhari'. Ya, yang paling banyak akan kita temukan qad itu adanya di fi'il madi, yang memberikan arti penekanan pada perbuatan itu, memberikan arti sungguh-sungguh, ya. Nah, di bawah di sini ada beberapa contoh nih ya. Yang pertama adalah qad aflahal mu'minun. Nah, itu didahului sama qad. Berarti aflaha adalah fi'il. Nah, ya kan? Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Kemudian berikutnya, laqad radiyallahu anil mu'minin. Nah, di sini ada qad lagi. Rodiya, meridoi, itu adalah fi'il atau kata kerja. Ya kan? Kalau seandainya kita tahu artinya, mungkin kita langsung bisa menyimpulkan rodiya itu adalah kata kerja. Tapi kalau kita tidak tahu artinya, kita bisa bilang itu dia fi'il karena didahului sama qad. Laqad radiyallahu anil mu'minin. Sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin. Nah, berikutnya ini yang sering kita dengar nih. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Nah, jadi qadnya ini adalah mendahului fi'il madi, qomat, ya, yang memberikan arti takrib, hampir-hampir. Jadi maksudnya hampir-hampir sholat ini dimulai. Jadi sholatnya udah mau dimulai. Qad qamatis sholah, ya kan? Ah, kemudian selanjutnya laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nah, sesungguhnya. Nah, di sini qad memberikan arti benar-benar atau sungguh. Sesungguhnya ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun, ya. Nah, jadi tadi sudah dibahas ya. Qad itu merupakan ciri adanya fiil. Jadi qad itu mendahului fiil, ya kan? Apabila suatu kata didahului sama qad, berarti kata itu adalah fiil. Qad itu bisa pada fiil madi, pada fiil mudhari'. Nanti kita akan bahas mengenai fiil madi dan fiil mudhari'. Jadi fiil madi adalah kalau dalam bahasa Inggris dia bisa dibilang past tense.
sesuatu yang sudah lewat, kerjaannya itu masa lampau. Kalau fi'il mudhari itu bisa kerjaannya sedang dilakukan atau akan dilakukan, present tense atau future tense, gitu kan ya. Nah, kemudian ciri-ciri fi'il berikutnya adalah didahului oleh sin. Nah, dikatakan sinnya di sini adalah sin tanfis yang bermakna mustakbal untuk sesuatu yang dekat sekali kejadiannya. Ya, itu didahului oleh sin. Nah, ya kan? Nah, bisa juga didahului oleh saufa, taswif. Nah, ini kalau saufa lebih jauh sedikit masa depannya dibandingin dengan sin. Nah, kalau kot itu yang tadi bisa ada pada fi'il madi dan fi'il mudhari, kalau sin dan saufa hanya ada pada fi'il mudhari gitu. Jadi apabila sesuatu didahului oleh sin sama saufa, pasti dia adalah fi'il dan fi'ilnya pun pasti fi'il mudhari karena sin dan saufa hanya ada pada fi'il mudhari. Nah, di sini ada contohnya nih. Misalnya kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Nah, ya kan? Jadi kalian akan tahu, ya kan? Janganlah begitu, kelak kalian akan tahu. Nah, kalla saufa ta'lamun. Jadi ta'lamunnya ini adalah fi'il. Fi'ilnya fi'il mudhari. Kemudian ada juga kalla saya'lamun. Nah, kalau yang tadi saufa berarti kejadiannya lebih jauh dibanding di masa datang dibandingin dengan saya lamun. Nah, saya lamun lebih dekat karena dia pakai sin. Sin itu artinya tanfis, artinya bermakna mustakbal yang dekat, near future kalau bahasa Inggrisnya gitu kan. Contoh berikutnya adalah saya kulus sufaha. Nah, jadi yakulnya ini yakulunya adalah kata kerja atau fiil karena didahului oleh sin. Kemudian saya dihim. Nah, wa yuslihu balahum. Nah, sin di sini adalah sin tanfis mendahului fiil. Fiilnya adalah yahdi. Nah, ya. Nanti kita akan lihat kalau sin itu bisa saja dia huruf asli dari kata kerjanya. Jadi kata kerjanya bisa saja memang terdiri dari awalnya huruf sin. Kayak misalnya sajada, ya kan? Atau salima, ya kan? Bisa juga. Tapi kalau di sini sinnya di sini kata sinnya adalah tambahan, tambahan yang menunjukkan arti mustakbal, gitu kan ya. Selanjutnya adalah ciri-ciri fiil selanjutnya adalah tak taknis sakinah. Tak taknis sakinah ini adalah hanya ada pada fiil madi. Dia tak taknis sakinah ini fungsinya menunjukkan bahwa kata kerjanya itu, perbuatannya itu dilakukan oleh wanita atau perempuan. Makanya disebutnya tak taknis sakinah. Huruf tak taknis untuk perempuan, sakinah yang berbaris sukun. Nah, ya kan? Jadi contoh-contohnya di sini idza waqa'atil waqi'ah. Nah, sebenarnya waqa'atil itu asal katanya waqa'at gitu kan. Waqa'at aja, nggak pakai kasrah waqa'atil. Nah, terus tabat yada abi lahabi watab. Nah, jadi waqa'a tabba itu kata kerja, fi'il madi, ya kan? Terus ada lagi fakanat haba'am mumbassa. Nah, kananya di sini juga fi'il madi. Kemudian contoh berikutnya qad qamatis shalah. Nah, yang perlu dijelaskan di sini adalah waqa'atil waqi'ah sama qad qamatis shalah itu taknya kan harusnya berbaris sukun karena disebutnya tak taknis sakinah. Tapi dia di sini berbaris kasroh. Kenapa begitu? Karena dalam ilmu nahwu atau ilmu tajwid dia disebutnya sebagai takhallus. Jadi kalau apabila ada dua sukun yang saling bertemu, maka sukun yang pertama berubah menjadi kasroh. Jadi kot komat diganti kot komatis. Nah, iza wakoat jadi iza wakoatil karena tak sukun ketemu alif lam yang sukun. Jadi namanya takhalus. Nah, ya. Jadi diulangi lagi tanda-tanda fiil adalah kot ini khusus pada fiil madi dan fiil mudhari. Kemudian adanya sin dan saufa khusus fiil mudhari saja, tak taknis sakinah khusus fiil madi saja. Ya.
Jadi sekian dulu pembahasan untuk fiil. Coba diulang-ulang vlognya, film videonya sampai paham. Apabila ada pertanyaan atau komentar, silakan ditulis pertanyaan komentarnya. Jangan lupa untuk mensubscribe dan like atau pencet loncengnya demi berkembangnya vlog YouTube ini. Sekian saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.